Halo teman-teman, kembali lagi di perkuliahan kalkulus integral dengan materi integral fungsi rasional. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai integral fungsi rasional ketika faktornya itu merupakan faktor linier, gitu ya, seperti pada permasalahan berikut ini. Saya ubah ke hitam dulu. Pada permasalahan ini, kita diminta untuk menentukan integral dari 5x plus 17 per x kuadrat min 3x min 10 dx. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan faktor dari penyebutnya terlebih dahulu, di mana kita punya faktor dari penyebutnya yaitu x plus 2 dan x min 5. Nah, dari sini kita tahu bahwa faktor dari penyebutnya ini merupakan faktor linier atau faktor yang berpangkat 1, di mana faktornya ini adalah faktor yang berbeda. Kita punya dua faktor yang berbeda, yaitu x plus 2 dan x min 5. Nah, berbeda dengan pertemuan minggu lalu, pada pertemuan kali ini pelajari integral fungsi rasional ketika faktornya itu berupa faktor kuadratik. Nah, masih di bentuk umum dari fungsi rasional, kita review dulu, di mana kita punya bentuk umum Rx sama dengan Px per Qx, di mana penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita review ke ide dari penyelesaian integral fungsi rasional, di mana kita menentukan atau menuliskan terlebih dahulu jumlahan pecahan yang lebih sederhana atau pecahan parsialnya. Dimana pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu, dia termasuk fungsi rasional yang sejati atau fungsi rasional yang tidak sejati. Nah, yang bagian pertama ini, ketika fungsi rasionalnya tidak sejati, maka kita harus mengubah ke bentuk seperti berikut ini. Ya, saya ubah dulu warna hitam. Oke. Ketika fungsinya itu tidak sejati, di mana fungsi tidak sejati itu berarti derajat dari Px, ya, derajat dari atau pangkat dari pembilangnya itu lebih besar atau sama dengan derajat dari si Qx atau pangkat dari penyebut. Sedangkan ketika fungsi rasionalnya merupakan fungsi rasional sejati, maka dia derajat dari Px itu lebih kecil dari derajat si Qx, gitu ya. Nah, ketika fungsi rasionalnya merupakan fungsi rasional tidak sejati, maka kita kan harus mengubah ke bentuk seperti ini, ya kan? Di mana kita melakukan pembagian berekor, lalu kita menuliskan hasil pembagiannya, dan sisa pembagiannya, lalu kita tuliskan bahwa hasil pembagiannya adalah Px, P kecil x, lalu sisa pembagiannya adalah R kecil x per Qx, di mana Qx ini tadi adalah penyebutnya. Nah, setelah ini baru kita bisa mengintegralkan. Tapi diperhatikan lagi, kalau dia bentuk fungsi rasionalnya ini penyebutnya masih bisa difaktorkan, maka kita harus memfaktorkan dulu. Tapi jika tidak, kita bisa langsung mengintegralkan, gitu ya. Oke, lalu langkah kedua kita harus memfaktorkan penyebutnya, di mana kita punya faktornya itu bisa berupa dua bentuk, ya, ax plus b pangkat n atau ax kuadrat plus bx plus c pangkat m, ya, di mana n dan m-nya itu merupakan bilangan asli. Lalu yang ketiga, ketika faktor dari Qx, ya, faktor dari Qx atau faktor dari penyebut itu muncul ax plus b pangkat n, maka bentuk pecahan parsialnya adalah seperti berikut ini. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa bentuk ketiga ini muncul ketika faktornya itu merupakan faktor linier atau faktor yang berpangkat 1. Tapi kalau misalkan faktornya itu merupakan faktor kuadratik, itu seperti muncul ax kuadrat plus bx plus c pangkat m, maka bentuk pecahan parsial yang bisa kita tuliskan adalah bentuk yang keempat ini. Ya, jadi
Yang ketiga itu adalah bentuk-bentuk yang muncul ketika faktornya linear, lalu yang keempat itu adalah bentuk-bentuk yang muncul ketika faktornya itu berupa faktor kuadratik. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Di sini kita memiliki bentuk pecahan 2 per X pangkat 3 ditambah 3X gitu ya. Maka pertama-tama kita identifikasi dulu nih. Kita lihat dia masuk fungsi sejati, fungsi rasional yang sejati, atau fungsi rasional tidak sejati. Nah, dari permasalahan ini kita tahu, oh ternyata bentuk soal seperti ini, permasalahan ini, itu merupakan fungsi rasional yang sejati, di mana derajat dari si pembilang itu lebih kecil daripada derajat si penyebut, gitu ya. Maka kita bisa langsung melakukan tahap berikutnya, yaitu di mana kita harus memfaktorkan penyebut, lalu masuk ke tahap ketiga, kita melihat bentuknya dulu, dia masuk bentuk yang ketiga atau keempat gitu ya. Nah, contoh permasalahan ini itu dinamakan contoh dari faktor kuadratik irreducible tunggal. Nah, irreducible itu apa sih? Irreducible itu adalah ketika penyebutnya itu tidak bisa difaktorkan menjadi faktor linear dengan koefisien real. Ya, jadi ketika penyebutnya ini tidak bisa difaktorkan lagi menjadi faktor linear dengan koefisien yang real. Dia dinamakan sebagai bentuk irreducible gitu ya. Pertama yang kita lakukan itu kan kita biasanya memfaktorkan penyebutnya ya. Sebelumnya saya tulis lagi soalnya di sini. Kita punya permasalahan 2 per X pangkat 3 ditambah 3X. Nah, kita tahu bahwa X pangkat 3 plus 3X itu kan masih bisa kita faktorkan menjadi angka 1. Faktorisasi penyebut. Kita punya penyebutnya yaitu X pangkat 3 plus 3X, di mana X pangkat 3 plus 3X itu masih bisa kita faktorkan, yaitu menjadi X dalam kurung X pangkat 2 ditambah 3. Dan kita di sini punya X dikalikan X pangkat 2 ditambah 3. Nah, perhatikan teman-teman, di sini X pangkat 2 plus 3 ini kan juga merupakan faktor dari penyebut ini tadi. Tetapi X pangkat 2 plus 3 ini kan tidak bisa kita faktorkan lagi. Dan bentuk X kuadrat plus 3 ini merupakan bentuk dari faktor kuadrat. Kita tahu bahwa di sini di X kuadrat plus 3 ini merupakan faktor kuadrat. Nah, di sini ada X pangkat 2, sehingga pada langkah kedua, di mana langkah kedua itu kita menuliskan bentuk jumlahan pecahan parsialnya. Jumlahan pecahan parsial. Maka kita bisa menuliskan 2 per X pangkat 3 ditambah 3X sama dengan, karena X ini merupakan faktor linear, dia berpangkat 1, sehingga yang ini kita masih bisa menggunakan bentuk ketiga. Ya kan, bentuk ketiga berarti kita bisa menuliskan A per X, di mana A-nya merupakan konstanta, ditambah dengan, kita tuliskan dulu, X kuadrat plus 3. Nah, X kuadrat plus 3 ini kan merupakan bentuk faktor kuadratik, ya kan, yang berpangkat 2, sehingga kita di sini bisa menuliskan Bx plus C, di mana B dan C ini juga merupakan suatu konstanta. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, kita bisa memecahnya menjadi 2, di mana X-nya ini faktor linear. Kita perhatikan dulu faktornya dia linear atau tidak.
ini linier, maka kita bisa menuliskan A per X, lalu ini kuadrat, faktornya kuadrat, berbentuk yang di dalam akarnya adalah faktor kuadrat, maka kita bisa menuliskan untuk pembilangnya yaitu BX plus C. Nah, maka pada langkah ketiga, kita harus menentukan nilai dari masing-masing konstanta. Dengan menentukan nilai A, B, dan C. Maka sebelum kita menentukan nilai A, B, dan C, maka kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Kita di sini punya 2 per X pangkat 3 ditambah 3X sama dengan kita punya X kuadrat plus 3. Oke, X dikalikan X kuadrat plus 3, ketika dia dibagi X berarti menyisakan X kuadrat plus 3. Berarti di sini kita punya A dikalikan X kuadrat plus 3 ditambah X dikalikan X kuadrat plus 3 dibagi X kuadrat plus 3 menyisakan X. X dikalikan BX plus C, maka bisa kita tuliskan begini aja biar tidak bingung. Ya kan? Berarti X dikalikan BX plus C. Nah, setelah itu kita bisa... Oke, langkah berikutnya itu tadi kita punya kita punya 2 per X pangkat 3 ditambah 3X sama dengan A X kuadrat plus 3 ditambah B X plus C dikalikan X per X dikalikan X kuadrat plus 3. Kita tahu bahwa penyebut yang ada di ruas kiri dan kanan itu sudah sama, ya, atau sudah senilai, sehingga kita di sini hanya memperhatikan bagian pembilang untuk mencari konstanta A, B, dan C. Berarti kita punya 2 sama dengan A X kuadrat plus 3 ditambah BX plus C dikalikan X. Nah, di sini kita bisa mengalihkan ya. Kita kalikan berarti AX kuadrat plus 3A ditambah BX kuadrat plus C. Agar lebih mudah mungkin ya, kita ubah bentuknya menjadi 2AX kuadrat plus BX kuadrat. Lalu, ini harusnya CX ya, plus CX plus 3A. Oke. Nah, teman-teman, untuk mencari konstanta A, B, dan C, teman-teman bisa memperhatikan bentuk yang ini, ya. Maka, kita bisa mengelompokkan atau kita bisa menyamakan koefisien-koefisiennya, gitu. Koefisien-koefisien dari X maupun X kuadrat atau yang memiliki pangkat yang sama, baik yang ada di ruas sebelah kiri maupun yang ada di ruas sebelah kanan. Oke, pertama-tama saya buat ini. Oke, yang pertama untuk koefisien dari X kuadrat. Untuk koefisien dari X kuadrat, teman-teman perhatikan yang ada di ruas kiri maupun ruas sebelah kanan. Apakah yang di sebelah kiri kita memiliki X kuadrat, bentuk X kuadrat? Tidak ada ya, berarti kita bisa menuliskan 0 di sini. Untuk yang ruas sebelah kiri. Lalu untuk yang di ruas sebelah kanan, apakah kita memiliki bentuk X kuadrat? Atau kita punya variabel X kuadrat? Punya, ya kan? Yaitu AX kuadrat plus BX kuadrat, di mana koefisien dari X kuadrat ini, kan kita punya AX kuadrat, kita punya AX kuadrat dan BX kuadrat, di mana koefisien dari X kuadrat ini adalah A dan B.
maka kita bisa menuliskan untuk koefisien dari X kuadrat yang berada di sebelah sebelah kanan, yaitu A plus B. Ya, clear ya, berarti koefisien dari X kuadrat yang di sebelah kiri itu 0, koefisien dari X kuadrat yang berada di sebelah kanan itu adalah A plus B. Jadi cukup dituliskan koefisiennya saja. Lalu, yang kedua, koefisien dari X. Nah, kita lihat. Untuk koefisien dari X yang berada di sebelah kiri itu tidak ada, sehingga kita di sini bisa menuliskan 0. X ini berarti X pangkat 1 ya. Lalu, untuk bentuk variabel X, kita punya variabel X di ruas sebelah kanan, kita punya CX, ya kan? Kita punya CX, maka koefisien dari X ini kan adalah C. Berarti kita cukup menuliskan C saja. Nah, kita di sini bisa menuliskan C. Berarti kita punya langsung nilai konstanta C itu adalah 0. Gitu ya. Sedangkan yang ketiga, koefisien dari X pangkat 0 atau konstanta itu sendiri, kita punya di ruas sebelah kiri itu kita punya 2, lalu di ruas sebelah kanan itu kita punya 3A. 3A ini untuk X pangkat 0 atau yang konstanta. Sehingga koefisiennya apa? Koefisiennya adalah 3. Gitu ya. 3A. Maka bisa kita tuliskan di sini 3A. Sehingga di sini kita bisa memperoleh nilai A yaitu 2/3. Oke, di sini kita sudah memiliki beberapa nilai. Yang pertama C-nya sama dengan 0, lalu yang kedua kita punya A sama dengan 2/3. Terpotong ya. Nah, di sini kita tadi punya 0 sama dengan A plus B. Karena kita sudah mengetahui nilai A adalah 2/3, maka kita bisa mencari nilai dari konstanta B dengan cara mensubstitusi nilai dari konstanta A. Berarti kita punya 0 sama dengan A ditambah B, maka 0 sama dengan 2/3 ditambah B. Berarti B sama dengan minus 2/3. Kan 0 dikurangi minus 2/3 atau B sama dengan minus 2/3. Sehingga kita di sini peroleh nilai untuk konstanta B adalah minus 2/3. Oke, kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari masing-masing konstanta. Kita sudah memperoleh nilai dari masing-masing konstanta. Di sini saya tuliskan ulang, kita punya nilai dari konstanta A itu adalah 2/3. Kita punya nilai dari konstanta B yaitu minus 2/3. Kita punya nilai dari konstanta C yaitu 0. Maka langkah keempat di sini kita masih sama seperti langkah dari faktor linier ya. Kita mensubstitusi nilai dari nilai A, B, dan C. Kita tadi punya bentuk 2/X pangkat 3 ditambah 3X sama dengan A per X ditambah BX plus C per X kuadrat plus 3. Maka kita tinggal mensubstitusi. A-nya kita substitusi berarti menjadi 2
per 3 X ditambah B-nya min 2 per 3 X ditambah 0 per X kuadrat plus 3. Atau bisa kita tuliskan menjadi 2 per 3 per X ditambah minus 2 per 3 per X kuadrat plus 3. Sekarang kita bisa menghitung integralnya. Ya, kita bisa menghitung integralnya. Kita punya permasalahan yang masalahannya menjadi 2 per X pangkat 3 ditambah 3X, ya kan? Itu kan kita punya bentuk 2 per 3 per X ditambah dengan minus 2 per 3 X per X kuadrat plus 3, ya kan? Berarti langkah kelima kita itu menghitung integralnya. Yang pertama, integral dari 2 per X pangkat 3 ditambah 3X dx sama dengan, kita tuliskan kembali, integral dari 2 per 3 per X ditambah dx, jangan lupa ditambah integral dari minus 2 per 3 X per X kuadrat ditambah 3 dx. Nah, di sini karena 2 per 3 itu merupakan konstanta, sehingga kita bisa menghitung menjadi integral, ya, menjadi integral 2 per 3 integral 1 per X dx, ya kan? Lalu dikurangi 1 per 3 integral 2X per X kuadrat ditambah 3 dx. Sehingga di sini kita peroleh 2 per 3 ln X, ya, hasil integralnya, dikurangi 1 per 3 ln, ini adalah X kuadrat ditambah 3 ditambah K. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 3 ln X kuadrat per X kuadrat plus 3 plus K. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah sepertiga ln X kuadrat per X kuadrat plus 3 plus K. Bentuk yang terakhir, contoh soal kedua adalah ketika faktornya itu merupakan faktor kuadratik irreducible diulang. Jadi inti dari integral fungsi rasional itu ada 4, ya. Yang pertama, saya tuliskan di sini. Yang pertama, ketika dia faktor linier berbeda. Jadi ketika Qx-nya atau penyebutnya ini memiliki faktor linier yang berbeda. Artinya dia faktornya berpangkat 1. Lalu yang kedua, ketika si Qx ini memiliki faktor linier diulang. Artinya penyebut atau Qx-nya ini dia memiliki faktor linier di mana ada salah satu faktor yang diulang. Ada yang diulang, ada yang sama. Lalu yang ketiga, itu bentuk ketika Qx
faktor dari Qx atau faktor dari penyebut itu memiliki faktor kuadratik atau kita sebut sebagai faktor kuadratik irreducible tunggal. Artinya di situ faktornya ada yang berbentuk kuadrat, di mana irreducible itu artinya dia tidak bisa difaktorkan menjadi bentuk faktor linear lagi gitu ya. Jadi dia ada faktor yang berbentuk kuadrat dan di situ dia tunggal. Lalu yang keempat yaitu ketika faktor dari si penyebut atau si Qx itu merupakan faktor kuadratik irreducible diulang, atau ketika penyebutnya ini ada faktor yang berbentuk kuadrat dan ada faktor yang diulang gitu ya. Kita langsung saja untuk faktor kuadratik irreducible diulang, maka langkah pertama, tadi kita punya permasalahan, saya tulis lagi di sini, yaitu x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat ditambah 12x ditambah 8 per x plus 1 dikalikan x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2. Nah, maka langkah pertama kan kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, tapi kita lihat, kita punya penyebut. Oke, langkah 1, di sini saya tulis. Kita punya penyebut itu x plus 1 dengan x kuadrat plus 2x plus 3 kuadrat. Nah, di sini penyebutnya itu salah satu faktornya yaitu berbentuk kuadrat ya, x kuadrat plus 2x plus 3. Dan ini tidak bisa kita faktorkan menjadi faktor linear gitu ya. Berapa gitu kan, nggak bisa kan. Jadi ini merupakan irreducible-nya gitu, karena dia tidak bisa difaktorkan lagi menjadi faktor linear, lalu dia berbentuk faktor kuadrat. Nah, sehingga di sini kita memiliki 3 faktor. Yang pertama, x plus 1 ketika x plus 1, lalu yang kedua ketika x kuadrat plus 2x plus 3 sebanyak 2 kali, karena di sini dia diulang gitu ya. Untuk faktor yang ini, itu diulang sebanyak 2 kali, berpangkatkan 2, sehingga kita di sini memiliki 3 faktor, sehingga harus kita bentuk menjadi 3 bentuk pecahan parsial gitu ya. Yang pertama, x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat ditambah 12x ditambah 8. Kita punya x plus 1, x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2. Maka yang pertama-tama yang kita tulis adalah x plus 1. Lalu yang kedua, sama seperti faktor linear diulang, kalau kita memiliki bentuk perpangkatan seperti ini, maka yang kita tulis adalah bentuk pangkat yang memiliki pangkat paling kecil gitu ya. Jadi kita tulis dulu x kuadrat plus 2x plus 3 dipangkatkan 1, tidak perlu saya tulis ya di sini ya, ditambahkan dengan x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2. Nah, perhatikan teman-teman. Untuk bentuk x plus 1 ini kan sebenarnya merupakan faktor linear ya kan? Karena dia di sini faktornya berpangkatkan 1, sehingga kita bisa menuliskan untuk pembilangnya itu cukup konstanta A saja. Lalu kita perhatikan untuk bentuk pertama dari faktor kuadratik ini, karena ini merupakan faktor kuadratik gitu, berpangkat 2 pada bagian yang di dalam kurung ini, maka kita bisa menuliskan bx plus c. Jadi patokannya adalah ketika kita melihat faktor dari penyebutnya ini, salah satu ini yang di dalam kurung, kalau dia berbentuk linear, maka kita bisa menuliskan ke bentuk yang ketiga. Ya, pada awal-awal tadi kan ada 2 bentuk. Ketika dia di bentuk 3 itu adalah ketika dia linear, lalu di bentuk keempat itu adalah ketika dia
faktornya berupa faktor kuadratik. Nah, kita perhatikan bentuk yang kedua ini, yang di dalam kurung ini merupakan faktor kuadratik karena di sini ada x kuadrat, ya kan? Maka kita untuk bentuk yang ini sebanyak 2 kali itu kita bisa menuliskan ke bentuk yang keempat, yaitu bx plus c. Lalu yang ini juga karena ini merupakan faktor kuadratik, ya kan? Kita di sini punya x kuadrat, sehingga kita bisa menuliskan dx plus e. Nah, sekarang kita bisa menentukan konstanta atau a, b, c, d, dan e-nya dengan cara kita menyamakan penyebut dari kedua ruas ini, gitu. Berarti kita bisa menuliskan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat ditambah 12x ditambah 8 per x plus 1 x kuadrat plus 2x plus 3 kuadrat. Maka bisa kita tuliskan menjadi, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya udah sama ya, berarti kita punya x plus 1 x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2. Ini kalau dibagi dengan x plus 1 berarti menyisakan x kuadrat plus 2x pangkat 3, plus 3 dipangkatkan 2, ya kan? Kalau dikalikan a berarti menjadi a kali x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2. Ditambah, ini kalau dibagi dengan x kuadrat plus 2x plus 3 berarti menyisakan x plus 1 dikalikan x kuadrat plus 2x plus 3. Berarti kita punya bx plus c, ya kan, dikalikan dengan x plus 1 dikalikan dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Belum selesai, ini masih bagian yang kedua. Lalu saya sambung di sini. Ya. Ini penyebut yang di ruas sebelah kanan ini, kalau dibagi dengan x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2, berarti menyisakan x plus 1. X plus 1 dikalikan dx plus e, berarti menghasilkan dx plus e dikalikan x plus 1. Panjang ya, berarti untuk pembilangnya kita punya a dikalikan x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2 ditambah bx plus c dikalikan x plus 1 dikalikan x kuadrat plus 2x plus 3 ditambah, ini kurang tanda tambahnya, ditambah dx plus e dikalikan x plus 1. Biar nggak bingung, sebaiknya untuk setiap perkalian itu diberikan tanda kurung ya, jadi supaya nanti nggak bingung dan nggak riskan kekeliruan dalam menghitungnya. Oke, berikutnya. Maka penyebutnya itu sudah sama, sudah senilai, maka kita bisa memperhatikan bagian pembilangnya saja, di mana pembilangnya kita punya x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat ditambah 12x ditambah 8 sama dengan a dikalikan x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2 ditambah bx plus c dikalikan x plus 1 dikalikan x kuadrat plus 2x plus 3 ditambah dx plus e dikalikan dengan x plus 1. Maka kita bisa untuk sembarang ABCD, untuk menentukan konstanta ABCD, yang kita lakukan menentukan nilai A, B, C, D, dan E. Nah, pada tahap ini kita bisa melakukan atau bisa menyamakan koefisien dari masing-masing, entah itu x pangkat 4, entah itu x pangkat
3, X pangkat 2, dan X pangkat 1, dan X pangkat 0 itu boleh. Tapi di sini saya menggunakan sembarang nilai X untuk mencari konstanta A, B, C, dan E. Ya. Jadi saya di sini mencari nilai A, B, C, D, dan E itu dengan melakukan substitusi nilai X. Yang pertama ketika X yang saya gunakan itu adalah min 1, maka ketika X-nya min 1, di sini saya langsung hitung. Ya. Berarti kita peroleh ketika dia di sini min 1, otomatis yang X plus 1 itu bernilai 0, maka konstanta BC itu bernilai 0. Lalu untuk yang di bagian ini, itu juga bernilai 0, artinya konstanta D dan E itu bernilai 0. Sehingga kita di sini tinggal memperoleh konstanta A. Gitu ya. Jadi di sini saya ganti min 1 pangkat 4 ditambah 4 kali min 1 pangkat 3 ditambah 11 kali min 1 pangkat 2 ditambah 12 kali min 1 ditambah 8 sama dengan A dikalikan min 1 kuadrat, yaitu 1, 2 dikalikan min 1 berarti min 2 ditambah 3 pangkat 2. Berarti karena ini pangkatnya genap jadinya 1, karena ini pangkatnya ganjil berarti minus 4, ya kan? Karena ini pangkatnya genap berarti positif, bernilai positif berarti plus 11. Karena ini pangkat 1 berarti bernilai negatif berarti minus 12 ditambah 8 sama dengan A dikalikan minus 1 ditambah 3 berarti 2, ya kan? 2 kuadrat. Sehingga di sini kita punya 4A. Lalu di sini kita punya 1 dikurangi 4 minus 3. Minus 3 ditambah 11. Minus 3 ditambah 11 berarti kita punya 8. Ya. 8 dikurangi 12 berarti minus 4. Minus 4 ditambah 8 berarti hasilnya adalah 4. Maka kita di sini memperoleh nilai A adalah 1. Oke, di sini kita sudah peroleh nilai A sama dengan 1. Lalu berikutnya, saya mengambil, tadi kan kita sudah memperoleh nilai dari A, ya kan? Jadi saya tuliskan kembali, misalkan saya punya, tadi kita punya X pangkat 4 ya. X pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 11x kuadrat ditambah 12x ditambah 8 sama dengan ruas yang sebelah kanan kita punya A x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 pangkat 2 ditambah bx ditambah c dikalikan x plus 1 dikalikan x kuadrat plus 2x plus 3 ditambah dengan dx plus E dikalikan dengan X plus 1. Nah, perlu diperhatikan, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai dari konstanta A dengan memisalkan X-nya sama dengan min 1. Sekarang yang kedua, saya misalkan di sini X-nya sama dengan 0. Ketika kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka penghitungan yang berada di ruas sebelah kiri itu memisahkan 8. Ya kan? Karena ini bernilai 000. Sama dengan penghitungan yang berada di ruas sebelah kanan. Kita perhatikan di sini kita punya 0 kuadrat ditambah 2 dikalikan 0, 0 ya. Jadi 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 3 itu 3. 3 dikuadratkan 9, berarti kita punya 9A ditambah konstanta B itu bernilai 0, sedangkan konstanta C itu menyisakan C dikalikan dengan 1 berarti C dikalikan dengan 3 berarti menyisakan 3C ditambah konstanta D bernilai 0 sehingga kita hanya memiliki E. Kenapa E? Karena 0 ditambah 1, 1 dikalikan E. Nah, di sini kita bisa mensubstitusi nilai A
Berarti 8 sama dengan 9 ditambah 3C ditambah E. Karena tadi A-nya bernilai 1 ya. Maka setelah kita pindah ruas, kita peroleh nilainya yaitu min 1 sama dengan 3C ditambah E. Nah, yang ini kita tandai dulu. Kita punya bentuk min 1 sama dengan 3C ditambah E. Lalu, kita bisa mencari lagi. Jadi, kita bisa melakukan substitusi itu sebanyak konstanta yang mau kita cari nilainya. Karena di sini ada 5 konstanta, berarti kita melakukan 5 kali substitusi nilai X. Tadi baru 2, sekarang ini yang ketiga. Saya misalkan X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, maka penghitungan yang berada di ruas sebelah kiri itu menyisakan 1 ditambah 4 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan ruas sebelah kanan kita perhatikan 1 ditambah 2, 3 ditambah 3, 6. 6 dikuadratkan 36, berarti 36A ditambah B plus C ya, dikalikan dengan 1 ditambah 1 berarti 2. 2 dikalikan, ini tahan dulu, berarti 1 ditambah 2, 3 ya. 3 ditambah 3, 6. 6 dikalikan 2, 12. Berarti kita punya 12 kalikan B ditambah C, ditambah ini menyisakan D plus E, dikalikan 2. Berarti 2 dikalikan D plus E. Nah, kita perhatikan tadi, kalau si A itu kita punya nilainya adalah 1 ya. Jadi kan kita tahu bahwa A itu bernilai sama dengan 1. Maka kita substitusi. Di sini kita hitung, kita bisa peroleh 1 ditambah 4 ditambah 11 ditambah 12 ya, ditambah 8 berarti kita punya 36 di sini untuk ruas yang sebelah kiri ya, mohon maaf, sebelah kiri. Lalu ruas yang di sebelah kanan kita juga punya 36 ditambah 12B plus C ditambah 2D plus E. Ya kan? Maka ini bernilai 0, ya kan? Berarti 0 sama dengan 12B plus C ditambah 2D plus E. Nah, teman-teman, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2, berarti kita punya 0 sama dengan 6B plus C, ditambah, berarti ini habis ya, sisa 1, kita punya D plus E. Oke, ini adalah bentuk yang kedua. Lalu, kita misalkan lagi untuk tadi baru X sama dengan 1, saya misalkan lagi yang keempat. Kita misalkan ketika X-nya sama dengan 2. Dimana tadi kita punya bentuk X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 11X kuadrat ditambah 12X ditambah 8 sama dengan ruas kanannya yaitu A, X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 pangkat 2 ditambah BX plus C, X plus 1, dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3, ditambah DX plus E, dikalikan X plus 1. Nah, maka ketika X-nya sama dengan 2, kita perhatikan untuk ruas yang berada di sebelah kiri, kita menghasilkan nilai yaitu 16, ditambah 32, ditambah 44, ditambah 24, ditambah 8. Lalu untuk penghitungan yang berada di ruas sebelah kanan, kita peroleh, nanti teman-teman bisa cek kembali ya, yaitu 121A ditambah 33 dikalikan 2B ditambah C. Lalu untuk yang ini jadinya plus 3 2D ditambah E.
Sehingga kita bisa menghasilkan untuk penghitungan yang ruas sebelah kiri, ya, dimana 16 ditambah 32 ditambah 44 ditambah 24 ditambah 8 itu adalah 124. Lalu yang ini itu kita punya 121A ditambah 33 dikalikan 2B ditambah C ditambah 3 kalikan 2D ditambah E. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 11. Ini 1 sama dengan 11 dikalikan 2B ditambah C ditambah 2D ditambah E. Oke, ini baru yang X sama dengan 2. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu kita misalkan X-nya sama dengan min 2. Ketika X-nya sama dengan min 2, maka penghitungan yang berada di ruas sebelah kiri, itu kita peroleh 16 dikurangi 32 ditambah 44 dikurangi 24 ditambah 8. Lalu penghitungan yang berada di ruas sebelah kanan, itu kita peroleh 9A dikurangi 3 dikalikan minus 2B ditambah C, lalu dikurangi dengan minus 2D ditambah E. Dari sini bisa kita sederhanakan lagi, ya. Untuk ruas yang berada di sebelah kiri kita hitung sehingga kita peroleh hasilnya adalah 12. 12 sama dengan 9A minus 3 minus 2B ditambah C dikurangi minus 2D ditambah E. Ini bisa kita sederhanakan sehingga kita peroleh bentuk 3 sama dengan minus 3 dikalikan minus 2B ditambah C dikurangi minus 2D ditambah E. Gitu ya. Dengan melakukan substitusi nilai A. Ini adalah bentuk dari penghitungan ketika X-nya adalah 2. Dan yang ini adalah bentuk penghitungan ketika X-nya sama dengan minus 2. Gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa melakukan penyelesaian untuk 4 persamaan terakhir tadi. Ya, untuk 4 persamaan terakhir tadi, di mana persamaan pertama kan 3C plus E sama dengan min 1, ya kan? Kita punya yang pertama tadi, kita punya 3C plus E sama dengan 1, minus 1. Lalu kita punya bentuk yang kedua tadi, kita hasilkan yaitu 6 dikalikan B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan 0. Lalu bentuk yang ketiga kita peroleh 11 dikalikan 2B ditambah C ditambah 2D plus E sama dengan 1. Kita punya bentuk yang keempat yaitu minus 3 dikalikan minus 2B ditambah C minus 2D ditambah E sama dengan 3. Maka kita bisa melakukan penyelesaian dari 4 persamaan ini. Gitu. Nah, caranya bisa dengan melakukan substitusi eliminasi, sehingga nanti bisa diperoleh nilai dari B. Saya ubah dulu ke hitam. Ya. Kita peroleh nilai B sama dengan C sama dengan 0. Lalu nanti akan kita peroleh nilai D sama dengan 1 dan kita peroleh nilai E sama dengan min 1. Sehingga di langkah keempat kita bisa melakukan substitusi nilai ABC. A, B, C, D, dan E. Sehingga kita peroleh X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 ditambah 11X kuadrat ditambah 12X ditambah 8 X plus 1 dimana faktornya X kuadrat plus 2X plus 3 pangkat 2. Di sini kita bisa peroleh faktornya yaitu, kan kita tadi punya bentuk A per X plus 1 ya.
A-nya kita substitusi berarti 1 per X plus 1. Lalu ditambah, kan tadi kita punya A per X plus 1 ditambah BX plus C per X kuadrat plus 2X plus 3. Dan lalu ditambah dengan dx plus e per x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2. Karena b dan c-nya itu bernilai 0, maka 0 per berapapun dia juga akan menghasilkan nilai 0. Sehingga kita di sini tinggal memiliki bentuk dx plus e. Ya, dx plus e-nya berarti x min 1, dimana d-nya 1 berarti 1 dikalikan x tinggal x. Lalu E-nya kita substitusi min 1 per X kuadrat plus 2X plus 3 pangkat 2. Oke, langkah kelima yaitu kita menghitung integralnya. Langkah kelima, hitung integral. Kita punya integral tadi X pangkat 4, X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 11X kuadrat ditambah 12X ditambah 8 per X plus 1 dikalikan X kuadrat plus 2X plus 3 pangkat 2 sama dengan kita langsung di sini integral 1 per X plus 1 dx ditambah integral X min 1 per X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 pangkat 2. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini untuk integral 1 per X plus 1 kan bisa langsung kita hitung, yaitu ln X plus 1. Sedangkan untuk bentuk yang di sebelah kanan, yang integral X min 1 pangkat X min 1 per X kuadrat plus 2X plus 3 pangkat 2 ini kan tidak bisa kan. Langsung kita hitung sehingga bentuk ini itu harus kita ubah terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Di sini saya tandai dulu. Untuk bentuk yang seperti ini kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dengan cara kita menuliskan derivatif dari bentuk kuadrat X kuadrat plus 2X plus 3. Jadi kita tuliskan dulu turunan dari si penyebutnya ini sebagai bagian dari pembilang. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, maka kita harus menuliskan turunan dari si penyebut, di mana turunannya itu merupakan bagian dari pembilang. Bagaimana caranya? Integral X min 1 per X kuadrat plus 2X plus 3 kuadrat. Perhatikan teman-teman. Di sini kita punya X kuadrat plus 2X plus 3. Turunan dari X kuadrat plus 2X plus 3 kan adalah 2X plus 2. Maka turunan dari si penyebut ini merupakan bagian dari si pembilang. Jadi kita di sini bisa menuliskan X 2X plus 2, penyebutnya masih sama, X kuadrat plus 2X plus 3 dipangkatkan 2, lalu pembilang yang baru ini, dia tetap harus senilai dengan X min 1 yang awal. Tuh. Sehingga kita di sini bisa melakukan manipulasi aljabar. Dia harus dikali berapa biar dia nilainya tetap X min 1. Karena di sini kan 2X plus 2, sedangkan 2X plus 2 itu tidak sama dengan X min 1. Sehingga harus kita ubah. Kita ubah bentuknya, misalkan di sini saya mengalihkan dengan 1/2, bisa dong. Ya. Kita coba ya, 1/2 dikalikan dengan 2X, berarti menyisakan X. 1/2 dikalikan dengan 2 berarti menyisakan 1. Bentuknya masih X plus 1. Lalu kita harus bagaimanakan membuat dia agar menjadi X min 1. Gitu. Bagaimana caranya kita mengubah bentuk ini menjadi X min 1 agar tetap senilai, gitu ya. Sehingga di sini saya melakukan manipulasi aljabar. Setelah saya kalikan turunannya dengan 1/2, saya mengurangi dengan 2. Sepadan dong, kalau misalkan saya kurangi dengan 2, berarti X plus 1 dikurangi 2, hasilnya adalah X min 1. Maka bentuk ini
bentuk ini, yang saya tandai ini, dia tetap akan senilai dengan pembilang yang awal, yaitu X-1. Sehingga di sini kita harus pintar-pintar melakukan manipulasi, gitu ya. Tapi tetap pedomannya adalah hasil turunan dari si penyebut ini harus merupakan bagian dari si pembilang ini, gitu ya. Dimana hasil turunannya tadi adalah 2X plus 2, gitu. Berikutnya, setelah kita buat bentuk setengah dikalikan 2x plus 2 dikurangi 2, maka di sini kita bisa menghitung integralnya, ya kan? Kita bisa hitung integralnya, berarti kita peroleh di sini integral dari setengah dikalikan 2x ditambah 2 dikurangi 2 per x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 pangkat 2. Di sini bisa saya pecah, ya kan? Saya pecah berarti menjadi integral setengah kalikan 2x ditambah 2 per x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 pangkat 2 dx kurangi integral, ya, integral dari 2 per x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 pangkat 2. Nah, dari sini konstanta setengah dan 2 itu kan merupakan konstanta, maka bisa kita keluarkan. Sehingga kita, karena tadi kita sudah menggunakan sifat, sehingga bisa kita selesaikan menjadi setengah, ya, setengah integral dari 2x plus 2 per x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2 dx dikurangi 2 integral 1 per x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2 dx. Nah, perhatikan teman-teman, untuk menyelesaikan bentuk integral yang pertama, kita bisa melakukan metode substitusi. Ya, jadi kita bisa menggunakan metode substitusi, di mana di sini saya misalkan V-nya yaitu x kuadrat plus 2x plus 3, maka dv-nya yaitu 2x plus 2, ya kan? Ini kan bentuk dari substitusi. Sehingga di sini untuk integral yang pertama, ya, untuk integral yang pertama yaitu integral dari 2x plus 2 per x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2 dx, kurang panjang. Kita bisa substitusi, berarti kita punya integral 1 per V kuadrat dV. Dimana ini ketika kita integralkan berarti kita menghasilkan minus 1 per V, yaitu V-nya kita substitusi berarti menjadi minus 1 per X kuadrat plus 2X plus 3. Lalu perhatikan untuk integral yang kedua. Untuk integral yang kedua, kita dapat menyelesaikan terlebih dahulu penyebutnya. Kita punya penyebut x kuadrat plus 2x plus 3. Ya kan? Kita perhatikan bentuk yang ini. Ya. Nah, untuk x kuadrat plus 2x plus 3 itu dapat kita manipulasi. Ya. X kuadrat plus 2x plus 3 itu dapat dimanipulasi menjadi x plus 1 dikuadratkan ditambah dengan 2. Benar ya? Karena x plus 1 kuadrat kan sama aja dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ya kan? Kalau ditambahkan 2, berarti dia akan senilai dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Sehingga kita bisa memisalkan U di sini adalah x plus 1. Di sini saya misalkan U-nya adalah x plus 1. Maka du-nya adalah dx, ya kan? Sehingga untuk integral ini, integral yang kedua, yaitu integral dari 1 per x kuadrat plus 2x ditambah 3 kuadratkan dx, kita peroleh 1 per integral dari 1 per u kuadrat ditambah dengan 2 dikuadratkan dikalikan dengan du. Gitu ya. Tadi kita punya sampai di integral sama dengan integral 1 per
U kuadrat ditambah 2 pangkat 2 DU, maka ini kalau diintegralkan kita punya 1/4 U per U kuadrat ditambah 2 ditambah dengan 1/4 dikalikan U kuadrat ditambah 2 DU. Nah, setelah itu baru kita bisa hitung ini kan 1 per U kuadrat plus 2 itu kan sama aja dengan arkes tan. Sehingga di sini kita peroleh 1/4 atau langsung saja menjadi U. Ya. U dikalikan 4 U kuadrat ditambah 2 ditambah dengan 1/4 akar 2. Di sini hasilnya adalah arkes tan U per akar 2. Nah, dari sini baru bisa kita selesaikan, ya. Dimana kita tadi punya U-nya adalah X plus 1, berarti tinggal kita substitusi, berarti X plus 1 per 4 dikalikan X kuadrat. Jadi X plus 1 dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah 2, berarti plus 3. Ditambah dengan 1/4 akar 2 arkes tangen X plus 1 per akar 2. Nah, cukup panjang ya. Jadi, hasil integral dari X pangkat 4, jadi integral dari X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 11X kuadrat ditambah 12X ditambah 8 per X plus 1 dikalikan X kuadrat plus 2X plus 3 pangkat 2 dx, yaitu kita substitusi tadi bentuk integral yang pertama tadi kita peroleh ln X plus 1 ya. Berarti ini saya batasi dulu biar kalian nggak bingung. Oke, tadi kita punya bentuk integral yang pertama yaitu ln X plus 1. Lalu hasil integral yang kedua, tadi jangan lupa kita punya konstanta setengah dan minus 2 ya di integral yang kedua, sehingga kita bisa menuliskan menjadi minus 1 per 2 dikalikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dikurangi dengan X plus 1 per, kita tuliskan kembali ya, 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Ingat tadi kita masih ada konstantanya ya, setengah di depan. Lalu dikurangi dengan 1/2 akar 2 arkes tangen dari X plus 1 per akar 2 plus K. Gitu ya. Sampai sini saja sebenarnya udah tepat, udah nggak masalah. Tapi kalau mau disederhanakan lagi boleh. Tapi kalau disederhanakan lagi kita punya ln X plus 1 dikurangi X plus 2 per 2 dikalikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dikurangi akar 2/4 arkes tangen dari setengah X plus 1 akar 2 plus K. Kalau disederhanakan juga boleh. Tapi kalau sampai sini, ini sebenarnya udah nggak masalah. Karena sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi, begitu ya teman-teman. Cukup panjang untuk menghitung integralnya. Jadi, kalau misalkan kita ketemu permasalahan, lalu menghitung integralnya itu tidak semata-mata kalau dia bentuknya rasional, dia langsung ln. Gitu. Jangan langsung dipukul rata, dia hasilnya pasti ln. Gitu, karena berbeda. Ya, kayak misalkan tadi, permasalahan tadi kita punya X min 1 per X kuadrat plus 2X plus 3 pangkat 2. Nah, itu kan nggak bisa kita langsung hitung dia nilainya adalah ln.
karena tidak bisa, maka kita lakukan dulu substitusi, metode substitusi, lalu kita gunakan lagi tadi manipulasi aljabar, di mana kita menuliskan hasil turunan dari si penyebut untuk menjadi pembilang gitu ya kan. Lalu kita lakukan lagi metode substitusi, kita misalkan V, kita misalkan U gitu. Jadi tidak semata-mata langsung bisa hitung integralnya. Jadi integral yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di metode substitusi dan yang lain-lain itu sangat berguna di bagian ini. Karena di sini kita banyak menggunakan metode-metode tersebut. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai, sekarang mari kita latihan soal. Di sini ada beberapa latihan soal. Beberapa latihan soal ya untuk integral fungsi rasional faktor kuadratik ya. Ada 6 soal. Masih sama seperti kita diminta untuk menyatakan terlebih dahulu jumlahan pecahan parsialnya, lalu kita diminta untuk menghitung. Gitu ya. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silahkan dicoba latihan-latihan soalnya. Jika 6 latihan soal tersebut sudah selesai, bisa kita bahas. Kemudian bisa dicoba juga latihan-latihan soal yang ada pada buku Thomas. Sekian dan terima kasih teman-teman.